Kejadian pasal 12, pasal 17 ya. Ayat 25, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Hari itu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Ishak belum lahir ya. Tuhan berjanji di ayat 21, Ishak akan lahir tahun depan. Jadi dia berbeda 14 tahun umurnya antara Ishak dengan Ismail. Paham ya? Jadi kalau misalkan di Kejadian 21 ayat 10 ya, Ishak sudah lahir, mungkin anak ini saat itu masih disapih atau umur sekitar 2 tahun atau umur sekitar 2 tahun, maka Ismail umur sekitar 16 tahun. Ya. Jadi pada saat usia ini di dalam ke Genesis pasal ya, Kejadian pasal 21 ayat 12, kita periksa kata yang digunakannya adalah ya. Ini di sini dikatakan Hanaar, the land, young boy. Ya. Pasal 21 ayat 12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Ya. Kata yang digunakan anak dan budakmu itu ya, Hanaar, young boy, young lad, ya, and your maid, ya. Hanaar ini artinya anak tanggung, ya. Jadi Alkitab benar, ya. Dan tadi Anda mengatakan tentang di ayat 15, ketika air di kirbatnya itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Kita periksa terjemahan aslinya, ya. Jangan sembarangan kamu ya. Kalau kamu menggunakan ayat Alkitab, aku bisa balikin, ya. Nah, and when the water in the skin was used, jadi waktu air yang diminum sudah masuk ke dalam kulit itu sudah terpakai, jadi tubuhnya itu sudah kehabisan air. Tubuhnya sudah kehabisan air. Nah, she left the boy. Dia meninggalkan fatasleh. Kata yang digunakan fatasleh artinya dia membuang atau meninggalkan atau tidak memperdulikan lagi. Anak itu ditinggalkannya seolah-olah dia sudah memutuskan untuk membuang. Karena begini, air di dalam kirbat itu hanya cukup untuk satu orang. Antara si Hagar yang minum atau anaknya. Antara dia yang hidup atau anaknya yang mati. Ya. Terus Anda tadi mempermasalahkan tentang anak itu mati ya di ayat 16. Ayat 16 ini Anda jangan salah pikir ya, bentar dulu, sorry, masih di ayat 15 ya. Dia meninggalkan anak itu di bawah semak-semak. Kata yang digunakan untuk semak-semak ini adalah hasihim ya. Ini artinya pohon-pohonan, tumbuhan yang ada akarnya, ada daunnya. Ya, hasihim itu bisa disebut semak-semak, bisa juga disebut tumbuhan. Jadi pada saat anak itu ditinggalkan, itu mereka sedang berteduh di bawah pohon, under one of the bushes, di bawah salah satu dari pohon-pohon itu. Ya, plant, shrub, tanaman. Pohon yang tumbuh bisa digunakan untuk berteduh, itu termasuk tanaman yang memiliki akar, hasihim, ya. Dan Anda tadi bilang tentang anak itu, ya, dan ia duduk agak jauh, ya, di ayat 16. Kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, aku tidak tahan melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Anda berpikir yang menangis di sini, oe-oe itu anaknya. Kita periksa ayatnya, karena di dalam bahasa Indonesia,
dalam bahasa Indonesia. Anda tidak bisa membedakan, iya ini perempuan atau laki-laki. Tetapi di dalam bahasa Inggris kita bisa membedakan dia itu perempuan atau laki-laki. Ya, sorry, bentar, salah. Itu saya kasih waktu sebentar lagi ya, karena kamu jelasin sebanyak ayat ya. Oke, sebentar, tapi disikat ya. Habis ini aja selesai. And she went, she, ini berarti Hagar, ibunya. And sat down opposite him, ya, berseberangan dengan dia. About shot, jadi sekitar sepemenahan jauhnya. Away, from away, ya. For she said, dia berkata. Jadi yang berkata ini perempuan. Do not let me see, jangan membuat aku melihat. The boy die, jangan membuat aku melihat anak laki-laki itu mati. And she sat opposite him and lifted her voice. Yang nangis itu ibunya, bukan anaknya. Jadi Anda berpikir, yang nangis itu anaknya, bocah. Salah, Anda salah baca. Makanya baca Alkitab jangan sembarangan, ya. Oke. Ya, udah. Oke, ya. Ya, Kayafas, ini dia soalnya belum selesai, jadi aku biarin dulu ya. Sesudah ini ya, pemikir ulung, Kayafas, dan Kenisa. Sebentar, ya, sekarang gantian Pak Ikwan. Iya, baik ya. Terima kasih kepada Bung Charlie yang sudah menjelaskan. Jadi perlu saya jelaskan substansinya tadi. Saya pada kejadian 21, 15 sampai 20 hanya menampilkan cerita tentang Ismail yang digambarkan anak kecil. Ya, kalau di kejadian 14 jelas tidak menampilkan sudah dibahas oleh Bung Charlie beberapa waktu lalu, sehingga menjadi perhatian pada kejadian 15, 16 sampai 20. Tentu tadi ya, jika secara logika ya, tapi jika itu ditafsirkan ya, Ismail dibuang, Ismail terbaring, bayi kecil ya, diangkatlah anak itu, kemudian dikhawatirkan mati, ditafsirkan lain, berarti itu logika Anda yang mungkin berbeda dengan apa yang tertulis ya di kitab orang Yahudi. Ya, saya ini mengatakan bahwa ini juga sumber kitab dari orang Yahudi, karena sejatinya kitab ini bukan hanya milik orang Kristen, ya, ini juga milik umat Judaisme. Jadi itu perlu juga diketahui. Terkait dengan tadi, saya ingin screen lagi, ya, terkait dengan Ismail ke Mekah ini, saya mengatakan tadi dalam tradisi Islam, Safa dan Marwah, ya. Dan tradisi Islam itu tentu diketahui secara turun-temurun karena ikon ibadah haji itu adalah merefleksikan kembali perjalanan keluarga Nabi Ibrahim, ya, istrinya dan anak-anaknya, termasuk Ismail. Ya, sedikit hadis yang saya sampaikan, ya, karena terlalu panjang, ya, di mana dalam firman Allah, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berkata, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sungguhnya Engkau yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ya. Kemudian dalam penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini singkat saja karena menghemat waktu, wanita yang mula-mula memakai mintak ikat pinggang atau kemben di zaman dahulu ibu Ismail, ia sengaja memakai kemben untuk menghapus jejak kehamilannya terhadap Siti Sarah, permasyuri Nabi Ibrahim yang belum juga punya anak. Kemudian Nabi Ibrahim membawanya pergi bersama anaknya Ismail yang baru lahir, ya. Sedangkan ibunya menyusuinya, lalu Ibrahim menempatkan keduanya di dekat Baitullah. Ya, Baitullah itu sudah ada tetapi sudah hancur, sudah runtuh, tidak ada lagi penghuni di sana. Yaitu di bawah sebuah pohon besar, ya, di atas jam-jam.
Ya, tadi saya terima kasih Bang Cari sudah menyebutkan semak-semak tadi ada di akar pohon. Ya, mungkin itu pohon tembantrin ya, yang sering juga dikunjungi Nabi Ibrahim. Ya, ada pohon tembantrin, nanti kita bahas berikut. Ya, sebuah pohon di atas Jam-Jam, bagian dari masjid yang paling tinggi. Ya, saat itu belum ada Ka'bah. Saat itu di Mekah masih belum ada seorang manusia pun, tiada pula setetes air. Nabi Ibrahim menempatkan keduanya di tempat itu dan meletakkan di dekat keduanya sebuah kantong besar yang berisikan sebuah kurma dan sebuah wadah yang berisikan air minum. Jadi ini tradisi Islam yang dijelaskan dalam hadis, singkat saja. Kemudian Nabi Ibrahim pulang ke negerinya, ya di Palestina. Maka ibu Nabi Ismail mengikutinya dan bertanya, "Hai Ibrahim, kemanakah engkau akan pergi? Tegaklah engkau meninggalkan kami di lembah yang tandus dan tak ada seorang penghuni ini." Ibu Nabi Ismail mengucapkan kata-kata ini berkali-kali, tetapi Nabi Ibrahim tidak sekalipun berpaling kepadanya. Maka ibu Nabi Ismail bertanya, "Apakah Allah telah memerintahkan kamu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ya." Ibu Nabi Ismail berkata, "Kalau demikian, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Lalu Hagar kembali kepada anaknya, sedangkan Nabi Ibrahim berangkat meneruskan perjalanannya. Ketika ia sampai di sebuah celah lereng bukit, hingga mereka tidak melihatnya, maka ia menghadapkan wajahnya ke Baitullah, kemudian memanjatkan doa seraya mengangkat kedua tangannya seraya berdoa. Allah mengabadikan doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran ayat 37 yang artinya, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Rabb kami, yang demikian itu, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah rezeki kepada mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Hadis ini menceritakan seterusnya sampai Nabi Ismail kecil kehausan dan Allah memberikan sebuah sumur Zam-Zam yang dikekalkan oleh keturunannya. Ya, apapun penjelasan Bung Charlie tadi bahwa berseba ada di Israel, tentu tidak ada bukti-bukti keturunan Hagar Ismail menetap di sana karena keturunannya menjaga sejarah peribadatan ritual yang kekal Nabi Ibrahim itu, mereka berada di Mekah. Orang Mesir, orang Yerusalem ke Mekah melaksanakan haji karena mereka tahu keberadaan sumur Jam-Jam, hijir Ismail, Baitullah ada di Mekah. Seandainya berada di Berseba sesuai dengan peta yang ditujukan, maka orang-orang Islam yang ada di Yerusalem maupun orang Islam yang ada di Mesir tidak akan ke sana. Tetapi tidak apalah, kalau itu memang menjadi pendapat dari Bung Charlie. Yang jelas, dalam tampilan ini, saya hanya mempertanyakan apakah Ismail itu masih bayi atau sudah dewasa dari kejadian 21:14-20 atau masih bayi. Jika dikonfirmasi dengan tradisi Islam, maka ini tentu ada kesesuaian, dia itu masih bayi. Ya, tidak ada orang Islam yang beranggapan Ismail ke Mekah itu sudah dewasa. Jadi itu, dan terakhir terkait dengan tadi, ya, saya kira itu dulu karena kita fokus karena udah 6 menit Pak. Mengambil keluar. Ya, udah ngerti pertanyaannya, nanti gampang.